sehat ya dan bahagia. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tanpa mengurangi rasa syukur dan bahagia kami atas kehadiran Bapak Ibu semua, kami mohon izin bahwasanya Bapak Eko selaku Kepala KPPN Pontianak tidak bisa membersamai kita karena ada kesibukan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya kita bisa dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini ya Bapak Ibu ya, siang hari ini sebagai sarana, sebagai media kita untuk apa ya istilahnya? Familiarisasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan pekerjaan ini, sudah mempelajari juknis terbaru dan bahkan sudah berkoordinasi dengan Pak Rudi, dengan Mas Taluda. Nah, namun demikian supaya kita lebih familiar ya dengan LPG, dengan penyampaian dan validasi LPG bendahara penerima dan bendahara PLU, kami apa ya menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, harapannya nanti Bapak Ibu dapat mengirimkan LPG secara tepat waktu, secara akurat, jadi tidak ada permasalahan di kemudian hari. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu mohon izin sebelumnya, ini apa namanya, roll out ini sebenarnya sudah kedua ya, pertama pengeluaran, kemudian kemarin sudah dipilotingkan untuk BLU dan penerimaan. Nah, untuk penerimaan ini untuk satker-satker di lingkup Kementerian Keuangan, begitupun juga BLU untuk BLU-BLU di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, ini sudah di-roll out-kan. Nah, ini sesuai surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 119 tanggal 23 Oktober. Jadi nanti mulai periode bulan April tahun 2024 dan seterusnya, itu seluruh LPG bendahara itu sudah dimigrasikan penyampaiannya menggunakan aplikasi Sakti. Jadi tidak ada lagi yang mengirim menggunakan aplikasi Sprint. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian yang kedua, harapannya apa dengan migrasi ini? Jadi dengan migrasi ini ada proses yang simple, ada simplifikasi. Semula kita bekerja menggunakan aplikasi Sakti, kemudian mengirimkannya menggunakan aplikasi Sprint. Nah, sekarang sudah diintegrasikan menggunakan aplikasi Sakti. Kemudian manfaatnya apa? Harapannya apa? Harapannya ya satu mempermudah pekerjaan kita. Yang kedua yang utama adalah akurasi data kita semakin akurat. Jadi terjadi minimalisasi selisih sehingga harus melakukan penyesuaian, harus melakukan berbagai perbaikan. Nah, ini harapannya dapat dihilangkan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon izin Bapak Ibu, nanti setelah kita mengikuti familiarisasi ini ya, kami sangat mengharapkan bantuan. Kami mohon bantuan dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan LPG bendaharanya itu pada kesempatan pertama. Jadi tidak ditumpuk pada kesempatan terakhir, begitu ya. Nah, kenapa demikian? Jadi untuk menghindari penumpukan, untuk menghindari perlambatan jaringan dan sebagainya. Nah, mengingat kesibukan kita semua di sini sangat banyak, cukup pekerjaan-pekerjaan yang diberikan cukup tinggi di Bapak Ibu, apalagi selaku pengelola keuangan, ya. Ini untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Mas Taluda ya, Mas Taluda Rivaldi untuk menyampaikan materi, untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, untuk sharing knowledge kepada kita semua. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ini Mas Taluda ini merupakan PTPN mahir di KPPN Pontianak, yang tentunya sama-sama kita ketahui cukup apa namanya, sangat sangat membantu kita gitu ya dalam melayani kita gitu ya, terbuka untuk menerima pertanyaan, untuk mengajari kita terkait dengan hal-hal yang baru atau sebagai troubleshooter atas permasalahan yang kita hadapi. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk membuka ya membuka acara pada pagi ini. Sekali lagi salam hormat dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya, atas kehadirannya dan tentunya nanti harapannya melalui kegiatan ini LPG bendahara penerimaan dan LPG bendahara BLU dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu. Terima kasih kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru selaku Kepala Seksi Vera yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mumpung suasana masih seger nih pagi-pagi, jadi kita bisa mohon keluangan waktunya untuk mengaktifkan kamera dan kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mumpung masih seger-seger ya Bapak Ibu nih, masih pagi, boleh diaktifkan kameranya, kita akan berfoto bersama. Akan saya hitung. Ya Bapak Ibu. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas Bapak Ibu, silahkan saya hitung kembali. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas, ekspresinya dan senyumannya pagi hari ini yang menambah kesegaran, kita pada pagi hari ini. Masya Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng luar biasa. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti, yaitu materi dan tanya jawab langsung bersama dengan Mas Taluda yang sudah kita nanti-nantikan. Silakan Mas Taluda, kami silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Heru Biantono selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Pontianak. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan, Satuan Kerja Lingkup KPPN Pontianak. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya Bapak Ibu oleh Bapak Heru bahwa sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan pemaparan terkait rollout LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Badan Layanan Umum atau Satker BLU ya Bapak Ibu ya. Sebagai informasi, satuan kerja di KPPN Pontianak ini, Satker Pengelola PNBP itu kurang lebih sebanyak 31 satker, kemudian untuk Satker Badan Layanan Umum atau BLU itu sebanyak 5 satker ya. Bapak Ibu. Nah, maka dari itu sehubungan dengan diterapkannya atau diimplementasikannya rollout penyampaian dan validasi LPJ melalui aplikasi Sakti mulai bulan April ini Bapak Ibu ya, maka perlu kami sampaikan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada Bapak Ibu sekalian selaku bendahara penerimaan ataupun bendahara BLU Bapak Ibu ya. Mungkin sosialisasi pada pagi hari ini Bapak Ibu tidak ada pemaparan materi, mungkin nanti saya langsung praktek Bapak Ibu ya, langsung praktek bagaimana proses pembuatan LPJ Bendahara Penerimaan, kemudian nanti akan dilanjutkan bagaimana proses perekaman LPJ Bendahara BLU. Jadi nanti mohon Bapak Ibu dapat menyimak ya, sama mungkin boleh dicoba juga sambil membuka aplikasi Saktinya ya, karena untuk persiapan juga sehubungan dengan sudah hari ini merupakan hari terakhir di bulan April ya, tanggal 30 April, artinya sebentar lagi Bapak Ibu akan melakukan perekaman atau penyampaian LPJ melalui aplikasi Sakti. Jadi Bapak Ibu perubahan mendasar atau perubahan terkait LPJ konsep baru ini sebenarnya itu terkait penyampaian dan validasinya. Jika sebelumnya Bapak Ibu, LPJ bulan sebelumnya, Maret dan sebelumnya itu Bapak Ibu merekam LPJ melalui aplikasi Sakti, kemudian mengunduh ADK ya, mengunduh ADK LPJ bendaharanya. Selanjutnya, setelah itu mengupload ADK beserta soft copy LPJ-nya melalui aplikasi Sprint Bapak Ibu ya, aplikasi Sprint. Kemudian nanti Pak Rudi ya selaku staf Vera KPPN Pontianak melakukan validasi melalui aplikasi Sprint juga. Nah, sehubungan dengan implementasi rollout ini nanti mulai April ini Bapak Ibu tidak lagi penyampaiannya melalui aplikasi Sprint dan tidak ada lagi nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunduh ADK karena semuanya akan terintegrasi melalui aplikasi Sprint, melalui satu aplikasi. Nah, mungkin akan ada tambahan sebenarnya secara alurnya
tidak banyak berubah ya Bapak Ibu ya, hanya nanti akan ada tambahan validasi oleh KPA. Jadi nanti pengirimannya langsung melalui aplikasi Sakti ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti, mungkin lebih detailnya akan, saya praktekkan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, agar, eee, menyimak dengan seksama. Saya mohon izin langsung share screen saja Bapak Ibu ya, untuk, membuka aplikasi Saktinya. Jadi, pertama-tama tentunya Bapak Ibu, harus membuka aplikasi Sakti ya, kewenangan bendara penerimaan. Ini saya, praktekkan untuk LPJ bendara penerimaan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Setelah ini nanti, baru lanjut ke LPJ bendara BLU. Nah, ini saya menggunakan user training atau user untuk latihan. Jadi, pertama-tama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah seperti biasa ya, masih sama, yaitu pada menu bendahara, cetak laporan, LPJ bendahara penerimaan. Nah, jadi, menunya masih sama, di menu LPJ bendahara penerimaan Bapak Ibu ya. Nah, perbedaannya nanti akan, ada menu validasi di sini Bapak Ibu. Jadi, otomatis LPJ Bapak Ibu sebelum dikirim ke KPPN akan melalui proses validasi terlebih dahulu. Jadi, tidak seperti sebelumnya Bapak Ibu ya, dikirim melalui sprint, kemudian divalidasi, oleh, KPPN baru kelihatan yang, mana selisihnya atau mana yang tidak sesuai. Kalau di sini Bapak Ibu sudah, terlihat, validasinya ketika Bapak Ibu, baru merekam LPJ-nya. Namun untuk implementasi pertama kali ini Bapak Ibu, mulai LPJ bulan April ini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama-tama itu mengunduh LPJ bulan sebelumnya. Dalam hal ini berarti bulan Maret. Jadi Bapak Ibu wajib mengunduh ulang LPJ bulan Maret. Nah, ini hanya dilakukan ketika pertama kali saja Bapak Ibu ya. Nanti untuk LPJ Mei, Juni itu tidak perlu, Bapak Ibu mengunduh LPJ bulan sebelumnya. Ini hanya, ketika pertama kali, Bapak Ibu mengimplementasikan, atau pertama kali roll out melalui aplikasi Sakti ini. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk me apa namanya, untuk mengambil atau men-trigger saldo awal, bulan April, yang mana, saldo awal bulan April diambil dari saldo akhir bulan Maret. Maka dari itu, Bapak Ibu di sini diharuskan untuk mengunduh LPJ bulan sebelumnya atau bulan Maret. Nah, untuk, menunya Bapak Ibu, untuk langkah pertama kali, itu silakan pilih jenis laporannya langsung ke laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Kemudian, coba kita langsung ke LPJ bulan April Bapak Ibu ya, tanpa mengunduh LPJ bulan sebelumnya. Nah, ini tanggal 30 April. Nah, maka akan muncul notifikasi atau peringatan, seperti yang nampak pada layar, yaitu diperlukan cetak ulang bulan 03 terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu diminta untuk mengunduh ulang. Untuk itu, silakan Bapak Ibu pilih periodenya di bulan April. Jadi pastikan LPJ bulan sebelumnya sudah disampaikan Bapak Ibu ya, Januari, Februari, dan Maret. Karena untuk, mengambil saldo awal ya, saldo awal di LPJ bulan April. Nah, ini kita coba pilih periode bulan Maret atau bulan sebelumnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa dicoba ya. Mungkin, sambil dibuka Saktinya, silakan mengunduh ulang LPJ bulan Maret. Pilih jenis laporannya LPJ, penerimaan, kemudian periodenya 31 Maret atau pada bulan Maret. Kemudian klik tombol unduh. Nah, di sini ya. Jadi klik tombol unduh di kanan bawah ini Bapak Ibu, langsung saja klik unduh, kemudian pilih penandatangannya, kemudian, akan muncul notifikasi data berhasil disimpan, hasil cetakan ini digunakan sebagai sumber adik LPJ. Nah, ketika Bapak Ibu unduh, akan muncul ini tombol, berwarna kuning ya atau oranye ya, tulisannya dalam antrian pembuatan konsep. Nah, artinya Bapak Ibu, masih, diminta untuk menunggu terlebih dahulu, menunggu antrian pembuatan konsepnya. Untuk, melakukan, update antriannya, Bapak Ibu cukup klik tombol, ini Bapak Ibu ya, tombol warna oranye ini, diklik aja tombol antriannya ini, sampai tombolnya hilang. Nah, ketika sudah hilang artinya, sudah berhasil mengunduh ulang LPJ bulan Maret.
Nah, itu yang pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan ya, mengunduh ulang LPJ Bendara bulan Maret. Nah, ini silakan jika Bapak Ibu sedang membuka saktinya, sudah bisa dilakukan ya, LPJ bulan Maret, mengunduh ulang LPJ bulan Maret. Jika sudah, artinya Bapak Ibu sudah bisa melakukan perekaman LPJ di bulan April ya. Nah, berarti kita pilih periodenya April. Nah, ini ada tambahan. Jika sebelumnya itu kan kas tunai, kas bank itu langsung Bapak Ibu input ya jika ada saldo ya. Nah, di sini akan ada tambahan menu tampilkan saldo rekening. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta, menginput saldo setiap, rekening yang ada di bendahara penerimaan. Jika sebelumnya itu kan langsung gelondongan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengelola satu rekening bendahara penerimaan dan 5 RPL penerimaan misalkan, itu kan ada 6 banyak. Tapi LPJ sebelumnya Bapak Ibu langsung, menginput kas bank keseluruhan ya. Nah, di LPJ konsep baru ini Bapak Ibu, eee, akan diminta untuk, menginput saldo masing-masing rekening. Nah, caranya klik tampilkan saldo rekening. Nah, ini karena ini contoh saja ya, ini hanya ada 1 RPL saja. Jika Bapak Ibu tidak ada, rekening BPN hanya RPL berarti akan muncul di sini. Lalu bagaimana jika, rekening BPN atau bendahara penerimaan atau rekening RPL penerimaannya tidak muncul, di sini kosong. Nah, itu ada, beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan yang pertama itu Bapak Ibu belum melakukan perekaman referensi rekening, rekening bendahara penerimaan. Atau sudah merekam tapi pilih jenis rekeningnya, rekening bendahara pengeluaran, maka tidak akan muncul di bendahara penerimaan. Nah, nanti kita, eee eee, tunjukkan di mana proses perekamannya Bapak Ibu ya, jika memang belum muncul. Tapi, eee ketika sudah muncul Bapak Ibu isikan saja, ini karena ada satu ya, jika lebih dari satu nanti akan ada di sini banyak. Nah, misalkan ada saldonya, misalkan, eee, ini kalau misalkan 0, isi saja 0, jika memang ada saldo ya diisi sesuai saldo di rekening, koran per 30 April Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh saya isi 500.000 ya Bapak Ibu ya, klik simpan. Nah, kemudian klik, di sini penjelasan selisih, jika ada selisih. Nah, ini penjelasan selisih pembukuan WAKPAN. Nah, ini biasanya, eee, di LPJ Bendara ini Bapak Ibu, Bendara Penerimaan ini, biasanya, terdapat selisih pembukuan di WAKPA ya. Itu biasanya karena ada setoran PNBP, selain PNBP khusus atau PNBP fungsional. Jadi setoran-setoran PNBP umum Bapak Ibu ya, seperti PNBP sewa, kemudian, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, Berarti itu nanti di kan modul bendahara nih, cetak itu laporan kan tidak LPJ masuk ke bendahara penerimaan. pembukuan Itu bendahara penerimaan Bapak Ibu ya. oh ini PNBP. Tadi sih dibilang, disampaikan yang pernah analisnya yang LPJ bendahara. Izin Bapak Ibu, mohon maaf karena Mas Taluda sedang menjelaskan, bisa di-unmute dulu ya mic-nya. Bapak Ibu bisa minta tolong di-unmute mic-nya. Yang merasa mic-nya on, bisa dicek masing-masing Bapak Ibu. Kan nggak ada kelihatan. Pak Jim, terima kasih Pak. Ya, baik, Bapak Ibu izin melanjutkan ya. Tadi, terkait penjelasan selisih pembukuan WAKPA ini biasanya karena, ada pada bulan tersebut ada setoran, PNBP umum Bapak Ibu ya, atau, baik melalui setoran atau melalui potongan SPM, biasanya itu ada. Nah, jika ada ya dijelaskan aja karena pasti selisih, karena itu kan tidak melalui pembukuan bendahara penerimaan ya, tapi melalui bendahara pengeluaran. Sehingga pasti ada selisih pembukuan menurut bendahara penerimaan sekian, menurut WAKPA sekian. Itu nanti bisa dijelaskan ya, dijelaskan di sini. Tapi jika tidak ada ya bisa dikosongkan atau diklik, di strip. Nah, jika sudah Bapak Ibu dirasa sudah, sesuai, maka klik tombol simpan. Nah, kemudian pilih penandatangannya. Nah, ini maka akan ada
di sini hasil validasi. Jadi langsung terlihat Bapak Ibu ya, hasil validasi LPG yang telah Bapak Ibu, rekam. Nah, ini kan masih dalam antrian pembuatan konsep, berarti masih menunggu Bapak Ibu ya. Untuk melakukan refresh, itu Bapak Ibu bisa klik tombol dalam antrian ini, diklik saja, sampai muncul hasil validasinya. Nah, jika masih belum muncul, ditunggu beberapa saat, kemudian klik lagi, sampai, muncul validasinya Bapak Ibu ya. Nanti ada kemungkinan ada 2 Berarti status, valid atau tidak valid. Jika valid maka akan berwarna Oke. hijau, jika tidak valid Ini maka oke dah? akan berwarna, Iya. merah Bapak Ibu ya. Ini coba kita tunggu. Nah, ini mungkin sambil menunggu proses antrian ini, antrian pembuatan konsep ini, kita bisa, ke menu referensi Hah? saldo referensi detail rekening terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ada. Jadi, jika ketika Bapak Ibu klik tampilkan saldo rekening tidak ada, namun di bendara penerimaan mengelola rekening ya, baik itu rekening BPN maupun RPL, jika masih kosong di sini, Bapak Ibu bisa cek di menu bendara. Nah, ini sambil nunggu kita cek referensi rekening dulu Bapak Ibu ya. Menu bendara, referensi, kemudian referensi detail rekening. Nah, ini semua rekening-rekening yang ada di bendara penerimaan, pengeluaran maupun pengeluaran pembantu. Nah, ini contoh ada 3, tapi di saya yang tadi LPG yang saya contohkan itu hanya muncul 1, yaitu karena memang, 1 RPL dan satunya ini, dikelola atau jenis penggunanya adalah, bendara pengeluaran, maka tidak muncul. Contoh ini BPG, ini kan jenis penggunanya di sini BPG, otomatis nggak akan muncul di penerimaan. Contoh ini RPL pengeluaran, maka tidak akan muncul. Nah, yang muncul itu yang jenis penggunaan adalah bendara penerimaan. Nah, jika Bapak Ibu sudah merekam namun tidak muncul, ada, kemungkinan kedua yaitu RPL yang Bapak Ibu input jenis penggunanya salah pilih atau memang, eee, dikelola oleh, penerimaan dan pengeluarannya, RPL-nya. Jadi nanti bisa diubah di sini, diubah misalkan sebelumnya ke pengeluaran, diubah ke bendara penerimaan, lalu simpan. Jadi pastikan sudah terekam ya di sini ya. Dan, jika belum direkam maka silakan rekam terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, dengan, melakukan klik, tombol tambah, kemudian pilih jenis rekeningnya, bendara penerimaan atau RPL, misalkan penerimaan, pilih asal rekeningnya. Nah, nomor rekeningnya ini pastikan nomor rekening yang Bapak Ibu input itu benar dan sesuai yang di-input pada aplikasi Sprint. Karena ketika Bapak Ibu klik cek data rekening, ini akan mengambil data dari Sprint. Nah, jadi jika di aplikasi Sprint belum direkam, maka harus direkam dulu pada aplikasi Sprint ya. Jika belum terekam, misalkan saya isi nomor dummy, kemudian kita cek data rekening, maka data tidak ditemukan. Karena di Sprint nomor ini tidak ada. Itu Bapak Ibu ya, untuk terkait referensi detail rekening. Silakan yang belum direkam rekening, BPN atau bendara penerimaannya atau rekening RPL penerimaannya, silakan direkam terlebih dahulu. Jika sudah direkam, dicek kembali apakah, jenis penggunanya sudah benar, pilih BPN atau bendara penerimaan atau masih salah. Jika masih salah, silakan perbaiki. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke menu LPG lagi ya. Tadi, eee, masih menunggu antrian, semoga sekarang sudah selesai. Nah, ke menu LPG penerimaan lagi, kemudian kita klik, eee, jenis laporannya LPG penerimaan, kemudian pilih 30 April ya, karena ini LPG bulan April. Wah, ini masih menunggu antrian ya, mungkin ini masih lama, mungkin sambil menunggu ini juga Bapak Ibu, menunggu antrian, ini biasanya sih, eee, cepat ya seharusnya ya. Amin, mungkin ini mungkin bisa jadi kendala di sistem. Karena ini antriannya hanya 1. Nah, ada, tombol warna merah Bapak Ibu artinya harus diselesaikan atau sampai, berwarna hijau ya. Ini belum upload 1 rekening koran. Nah, jadi eee, Bapak Ibu diminta untuk mengupload rekening koran untuk bendahara penerimaan yang mengelola rekening ya, RPL ataupun BPN. Untuk langkah, pengupload-annya, klik saja tombol yang, warna merah ini. Nah, kemudian nanti akan muncul daftar, rekening yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Nah, Bapak Ibu langsung saja upload di sini, klik tombol upload.
Kemudian nanti pilih filenya, pilih choose file, kemudian ini saya asal aja, upload file, kemudian pilih upload. Nah, ketika sudah di-upload nah maka, tombol rekening koran ini akan berubah menjadi, hijau Bapak Ibu ya. Tapi jika misalkan belum di-upload akan berwarna merah atau belum selesai misalkan 5 rekening yang di-upload baru 4, 1 belum, itu nanti akan berwarna kuning. Nah, ini masih antrian konsep ya, atau coba kita, tunggu dulu Bapak Ibu ya. Ini masih antrian proses. Nah, ini antrian diproses. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, ini kebetulan saldonya belum valid. Nah, lalu jika muncul, validasi seperti ini berwarna merah, saldo belum valid, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan dengan, melakukan klik pada tombol yang berwarna merah ini Bapak Ibu ya, klik saja. Nah, di sini akan muncul validasi. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Nanti mungkin saya jelaskan dulu, ini karena tadi saya, di rekening korannya, saya isi 500.000 ya, sedangkan di pencatatan saktinya tidak ada atau saldonya 0. Nah, nanti saya jelaskan dulu masing-masing validasi ini ada 3 ya. Pertama, yang atas ini menguji kesesuaian saldo awal. Nah, ini akan, memvalidasi, kesesuaian saldo awal pada bulan sebelum, artinya ini, saldo awal April ini akan, datanya diambil dari saldo akhir LPJ bulan Maret ya. Jadi saldo LPJ bulan Maret itu saldo akhirnya akan, dijadikan saldo awal LPJ bulan April. Nah, ini maksudnya apa bulan sebelum dan bulan ini? Bulan sebelum ini artinya data, saldo akhir ketika Bapak Ibu menyampaikan LPJ bulan Maret. Jadi ketika Bapak Ibu waktu itu menyampaikan LPJ bulan Maret di KPPN, saldo akhirnya itu di kolom bulan sebelum ini, 0, yang kalau dicontohkan 0 ya. Nah, bulan ini itu posisi saat ini, posisi saldo akhir Maret saat ini. Nah, jika Bapak Ibu, pada bulan Maret kemarin, sudah menyampaikan LPJ misalkan, saldo akhirnya 0, kemudian setelah menyampaikan LPJ sudah divalidasi, Bapak Ibu di bulan April merekam transaksi di bulan Maret, transaksi tertanggal Maret, otomatis akan merubah saldo di bulan Maret. Maka bulan ini itu data saat ini. Nah, jika beda, maka akan berwarna merah dan itu harus diperbaiki. Lalu bagaimana perbaikannya? Ya tentunya harus menyampaikan ulang LPJ bulan Maret, karena bulan Maretnya berubah gitu kan Bapak Ibu ya. Maka dari itu mohon Bapak Ibu pastikan ketika menyampaikan LPJ, itu pastikan bulan itu semuanya sudah tercatat. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyampaikan LPJ April nih misalkan ya, tanggal 1 Mei, 2 Mei nanti misalkan. Kemudian, tanggal 3 Mei Bapak Ibu, ada kelupaan, catat transaksi di bulan April. Jadi setelah LPJ masih nyatat, pembukuan di bulan April, otomatis akan mempengaruhi saldo di, LPJ di bulan April. Maka harus menyampaikan ulang LPJ bulan Aprilnya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu jika tidak ada perubahan berarti tidak masalah. Ini yang saya contohkan, ini saldo awalnya sesuai artinya, waktu itu saldo akhir bulan Maretnya 0, posisi sekarang juga masih 0 gitu, artinya sama. Makanya di sini keterangannya nilainya sama. Kemudian validasi yang kedua adalah menguji kesesuaian rekening bank. Nah, ini ada 2 kolom Bapak Ibu ya, 2 perbandingan, yang sebelah kiri ini pencatatan sakti, yang sebelah kanannya adalah hasil pemeriksaan. Ini didapat dari mana data ini? Pencatatan di sakti ini didapat dari pencatatan, di modul bendahara ya, di menu pemindahan kas. Nah, jika ada transaksi keluar masuk, di rekening bendahara, itu kan dicatat di pemindahan kas. Nah, ini berdasarkan pembukuan di aplikasi Sakti yang telah Bapak Ibu input. Lalu hasil pemeriksaan yang kanan ini didapat dari mana? Didapat ketika Bapak Ibu menginput tadi ya, ketika merekam LPJ tadi diminta menginput saldo kas bank dan kas tunai ya. Nah, tadi kan saya contohkan, saya input, 500.000 gitu kan Bapak Ibu ya. Ini hasil pemeriksaan kas, hasil pemeriksaan oleh bendahara, oh di akhir bulan tanggal 30 April ini kas tunainya 0, kas banknya saya input tadi 500.000. Tapi ternyata di saktinya ini
0 gitu Bapak Ibu, makanya tidak sesuai, nilainya tidak sama. Nah itu perlu dijelaskan ya. Eee, jika warnanya kuning berarti masih bisa dilanjut, tapi perlu dijelaskan jika warnanya merah itu harus diselesaikan, tidak bisa dilanjutkan. Kemudian yang, bawahnya ini menguji kesesuaian jumlah uang di brankas. Artinya ini uang tunai ya. Jika sebelumnya itu rekening bank berarti di kas bank, yang bawahnya kas tunai. Nah, pencatatan inti saktinya ini 0 juga di akhir di akhir April, di tanggal 30 April saat ini. Kemudian di hasil pemeriksaannya yang tadi saya input itu 0 juga, artinya sama ya, kas tunainya ini berdasar pemeriksaan bendahara penerimaannya sudah sama, maka nilainya keterangannya akan bernilai sama atau berwarna hijau. Nah, itu. Nah, lalu jika seperti ini, perbaikinya seperti apa perbaikinya? Nah, berarti kita harus perbaiki ini ya, karena tadi saya, asal mengisi nih saldo kas banknya. Ternyata, memang saldo kas banknya 0, tapi salah input tadi saya misalkan ya. Berarti tinggal perbaiki aja Bapak Ibu ya, klik tampilkan saldo rekening, kita perbaiki ini, setelah dicek kembali ternyata memang saldo rekeningnya di tanggal 30 April 0 ya, berarti kita ubah aja jadi 0, lalu simpan. Nah, maka ini kas tunai dan kas banknya 0 ya. Kemudian untuk mengupdate status ini, Bapak Ibu harus klik simpan ulang. Jika tidak disimpan maka statusnya tidak akan berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik simpan, kemudian pilih penandatangannya, lalu kita tunggu ya hasil validasinya. Nah, setiap kita klik simpan, dia akan mengupdate data Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada perubahan, jangan lupa Bapak Ibu klik ulang, tombol simpan ini. Maka akan masuk antrian kembali Bapak Ibu ya, antrian proses. Nah, kita untuk menunggunya, sambil menunggu kita klik saja. Nah, ini sudah valid Bapak Ibu ya. Jika sudah sama, maka tombolnya akan berwarna hijau dengan status saldo valid. Nah, kita klik saja untuk melihat kembali. Nah, tadi kan di sini kuning ya Bapak Ibu ya, itu karena tidak sama. Nah sekarang sudah sama semua. Ini kebetulan saya contohkan 0 semua ya Bapak Ibu ya, karena ini user, training atau latihan, tidak ada, histori data sebelumnya. Nah ini kita anggap sudah sama semua. Lalu selanjutnya apa? Nah jika sudah valid, kemudian sudah upload rekening koran, sudah hijau semua, di sini status LPG-nya belum dikirim bendahara. Artinya bendahara harus mengirimkan terlebih dahulu ke KPA. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu akan diminta untuk mengunduh konsep LPJ terlebih dahulu. Jadi biasanya Bapak Ibu unduh satu-satu di sini, sekarang Bapak Ibu, unduhnya melalui menu file LPJ ini Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana jika kita tidak mengunduh, biarkan saja misalkan tidak mengunduh konsep, langsung saja kirim ke KPA ya. Kita coba kirim ke KPA. Maka akan muncul error seperti ini, belum unduh LPJ, hasil pemeriksaan kas, laporan saldo rekening, konfirmasi penerimaan non pajak, dan penerimaan pajak. Maka untuk mengunduh konsep ini, Bapak Ibu cukup klik salah satu konsepnya saja, misalkan konsep yang paling atas ini, yang LPJ, kemudian klik tombol, preview, tombol ini ya Bapak Ibu ya, klik tombol preview, kita coba klik saja. Nah, maka akan, ada tombol preview laporannya. Nah, untuk melihat semua, laporannya, Bapak Ibu cukup klik tombol daftar dokumen di pojok kiri ini Bapak Ibu ya, di pojok kiri ini, klik saja. Nah, maka akan muncul semua, ini konsep LPJ penerimaannya, konsep pemeriksaan kasnya, konsep laporan detail rekening, konfirmasi penerimaan non pajak, dan konfirmasi penerimaan pajak. Nah, kita coba unduh satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, ini harus diunduh semua ya, kita unduh. Nah, coba kita lihat ya. Nah, cetakan LPG-nya pasti sama ya dengan biasa, seperti biasanya, itu. Nah, ini nggak ada penataannya karena belum direkam Bapak Ibu ya. Jika muncul seperti ini, silakan direkam oleh admin Satkernya ya. Ini karena menggunakan user training maka, eee, dia, belum terekam Bapak Ibu ya. Jika sudah direkam akan muncul di sini nama bendahara penerimaannya dan KPA ya. Kemudian kita udah tadi LPJ, kedua kita unduh juga hasil pemeriksaan kas. Klik tombol unduh, kita coba unduh semua ya, unduh semua. Satu-satu kita unduh. Nah, oke, jika dirasa sudah diunduh, meskipun ini tidak ada Bapak Ibu ya, konfirmasi misalnya penerimaan non pajak dan konfirmasi non pajak dan pajak, itu kita, unduh saja ya, kemudian tutup. Nah, jika sudah diunduh semuanya, Bapak Ibu
baru bisa mengirimkan LPJ-nya, konsep LPJ-nya ke KPA. Nah, kita klik saja tombol kirim ke KPA. Nah, maka statusnya akan berubah LPJ-nya dikirim bendahara. Nah, apakah, langkah ini sudah selesai? Belum Bapak Ibu ya, masih ada langkah lanjutan, yaitu proses validasi oleh KPA. Nah, ini proses yang sebelumnya tidak dilakukan pada LPJ konsep lama Bapak Ibu ya. Nah, untuk memvalidasi tentunya harus login dulu ke user KPA ya. Ini saya sudah siapkan user, latihannya. Oke, ini user KPA-nya. Sama ya, menunya di menu bendahara, tapi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu selaku KPA ke menu validasi, kemudian, klik tombol validasi LPJ bendahara. Ini proses validasi oleh KPA. Nah, maka akan muncul nih Bapak Ibu ya, yang bulan 4. Oh, ini pilih jenis LPJ, ini pengeluaran ya, yang ini penerimaan. Nah ini, status validasinya untuk kalau di KPA belum divalidasi KPA, artinya harus divalidasi dulu oleh KPA ya. Nah, cara validasinya klik tombol panah ini Bapak Ibu di samping, nomor ini, klik saja. Nah, untuk, eee, Bapak Ibu selaku KPA bisa sebelum memvalidasi bisa cek dulu saldonya apakah memang sudah benar, kemudian saldo rekeningnya apakah sudah benar, bisa juga nanti, memberikan, apa namanya, keterangan tambahan jika memang belum sesuai ya. Eee, jika misalkan, Bapak Ibu selaku KPA akan, menolak atau mengembalikan ke bendahara penerimaannya, apabila ada perbaikan, Bapak Ibu klik tombol validasi yang berwarna hijau ini diklik saja, maka akan berubah menjadi merah atau ditolak atau dikembalikan ke bendaharanya ya. Kemudian tulis keterangannya misalkan perbaikan apa gitu Bapak Ibu ya. Tapi jika memang sudah sesuai, ya diklik lagi ya tombol warna hijau setuju, di sini akan diminta input tanggal validasi, kemudian keterangannya ini wajib diisi misalkan setuju KPA. Nah, kemudian klik tombol simpan pada kolom aksi ini. Nah, kemudian klik simpan. Nah, maka setelah klik simpan, statusnya akan berubah Bapak Ibu ya, divalidasi KPA. Maka di sini akan ada tombol kirim ke KPPN. Tapi Bapak Ibu belum bisa mengirimkan ke KPPN sebelum melakukan upload LPJ-nya. Nah, tadi kan yang kita unduh itu konsep LPJ-nya Bapak Ibu ya, konsep LPJ-nya yang tadi ya, mana tadi ya, yang tadi saya unduh lah pokoknya Bapak Ibu ya. Nah, setelah diunduh artinya harus ditandatangani terlebih dahulu ya oleh KPA dan bendahara penerimaannya. Nah, file LPJ, hasil pemeriksaan kas, kemudian detail rekening yang sudah ditandatangan dan dicap, Bapak Ibu upload terlebih dahulu. Nah, upload-nya di menu mana? Upload-nya bisa di bendahara penerimaannya atau di KPA-nya ya. Yang penting syarat utamanya adalah sudah divalidasi oleh KPA terlebih dahulu. Jika belum divalidasi maka tidak bisa melakukan upload, dokumen LPJ-nya. Nah, kalau dari KPA, diklik saja Bapak Ibu ini tombol panah ini, panah di sebelah kiri ini. Nah, maka untuk konfirmasi penerimaan negara ini otomatis ya terupload, tergenerate. Yang perlu Bapak Ibu upload adalah 3 file ini. Nah, untuk menguploadnya klik tombol upload saja, maka akan ada jenis dokumen yang harus Bapak Ibu upload. Nah, LPJ bendahara penerimaannya, hasil pemeriksaan kasnya, detail rekening. Ini harus satu-satu Bapak Ibu ya, tidak digabung seperti, sebelumnya. Nah, lalu jika oleh bendahara di menu mana? Jika ingin diupload dari bendahara, ya sama Bapak Ibu ya, di menu LPJ bendahara penerimaan. Nah, contoh ini kita refresh terlebih dahulu untuk mengupdate statusnya. Jika dari bendahara, yang tadi statusnya baru masih dikirim bendahara ya. Nah, sekarang kan sudah divalidasi KPA atau PPK. Nah, di sini akan muncul tombol upload. Jika belum divalidasi KPA nggak akan muncul. Sama ya, upload di sini. Nah, kita upload saja satu-satu LPJ-nya, klik jenis LPJ-nya, kemudian choose filenya, pilih filenya, kemudian kita coba upload saja satu-satu. Ini, nanti yang di-upload yang sudah ditandatangani Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan, untuk, contoh saja ya saya tampilkan, saya upload dokumen yang asal, kemudian hasil pemeriksaan kas, upload juga.
Nah, kemudian yang terakhir, jika sudah diupload, jenis filenya akan hilang, yaitu laporan detail rekening. Jika ada tambahan dokumen lain, bila perlu ingin dilampirkan, berarti pilih lainnya saja Bapak Ibu ya. Laporan detail rekening juga diupload. Nah, jika sudah diupload seluruhnya, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan LPJ ke KPPN. Nah, siapa yang bisa mengirimkan LPJ ke KPPN? Bisa bendahara, bisa KPA ya, dengan catatan sudah dilakukan upload LPJ yang sudah ditandatangani oleh KPA ya, atau pejabat pemungut penerimaan negaranya. Nah, kita refresh lagi coba, jika dari bendahara apakah sudah muncul tombol kirimnya? Nah, ini tombol kirim ke KPPN-nya jika sudah diupload oleh bendahara atau KPA-nya akan muncul juga Bapak Ibu ya, bisa oleh bendaharanya atau oleh KPA-nya. Nah, ini coba kita klik tombol kirim Bapak Ibu ya, klik tombol kirim ke KPPN. Klik tombol kirim ke KPPN. Nah, ini akan muncul notif ya, karena ini kita rekam di 30 April, maka belum bisa dikirim ya. Di sini muncul notif error, LPJ hanya dapat dikirim pada tanggal 1 Mei. Tapi ini sudah saya siapkan, biar nanti kita tahu alurnya Bapak Ibu ya. Karena ini kan nggak bisa dilanjut, karena baru bisa dikirim 1 Mei. Ini saya contohkan aja LPJ bulan Februari yang udah menggunakan konsep baru. Nah, ini saya contohkan, langsung di ini ya. Oke. Oke, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kasih contohkan LPJ yang sudah sampai upload ya, tinggal kirim ke KPPN saja. Tadi karena yang April belum bisa, kita coba yang Februari. Ini tadi sudah saya siapkan LPJ penerimaan. Nah, ini ya. Nah, bulan 3. Nah, ini sudah diupload semua. Nah, berarti kan tinggal kirim ke KPPN Bapak Ibu ya, tinggal kirim ke KPPN. Ketika klik kirim, oh ya mohon maaf Bapak Ibu, ini share screen-nya terstop ya. Kita coba share screen ulang. Oke, sudah tampil ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi, sempat ini Bapak Ibu ya, terputus share screen-nya. Tadi klik tombol kirim ke KPPN, maka, status validasinya akan berubah menjadi dikirim ke KPPN. Nah, artinya proses di satuan kerja Bapak Ibu sudah selesai, sudah masuk ke KPPN. Tapi, belum selesai sampai di situ saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus menunggu divalidasi staf KPPN dan divalidasi kasih KPPN. Nanti coba saya contohkan untuk validasinya, untuk mengetahui ini statusnya berubah sampai apa gitu Bapak Ibu ya. Ini kan baru dikirim ke KPPN. Nah, ini coba saya ini dulu Bapak Ibu ya. Saya coba validasi dulu oleh, staf KPPN. Biasanya ini yang memvalidasi Pak Rudi Bapak Ibu ya, yang biasa nanti menghubungi Bapak Ibu sekalian jika ada yang perlu dikonfirmasi terkait LPJ, misalnya ada selisih dan sebagainya. Ini saya cepat saja ya, karena ini proses ini tidak dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah divalidasi staf KPPN, coba kita refresh ya, statusnya apakah berubah? Mohon maaf ini terputus lagi share screen-nya. Coba saya ulangi. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi divalidasi staf KPPN. Jika sebelumnya itu kan baru dikirim ke KPPN Bapak Ibu ya. Jika sudah divalidasi oleh Pak Rudi selaku, staf KPPN di seksi verifikasi dan akuntansi, maka statusnya akan berubah
divalidasi staf KPPN. Nah, ini Bapak Ibu belum selesai sampai sini ya, masih harus menunggu divalidasi kepala seksi verifikasi dan akuntansi oleh Bapak Heru ya. Nah, kita coba untuk validasi ya, biar nanti kita tahu proses selesainya itu sampai mana. Ini langkah ini tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu ya, karena tidak dilakukan oleh Satuan Kerja. Ini hanya nanti agar bisa saya menjelaskan step perubahan statusnya saja. Nah, ini contoh yang sudah divalidasi oleh Kasih KPPN Bapak Ibu ya. Oh ini mohon maaf, ini share screen-nya terputus. Oke. Nah, statusnya akan berubah divalidasi Kasih KPPN. Artinya sudah divalidasi oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN dan LPJ ini sudah selesai. Bapak Ibu tinggal menyiapkan melakukan transaksi bulan Mei dan menyiapkan LPJ bulan Mei nanti di awal Juni Bapak Ibu ya, atau di akhir Mei. Jadi sudah selesai sampai situ. Nanti bulan selanjutnya akan sama seperti itu Bapak Ibu ya. Itu terkait konsep penyampaian dan validasi LPJ bendahara penerimaan melalui aplikasi Sakti. Jadi semuanya semuanya dilakukan melalui aplikasi Sakti ya, tidak lagi menggunakan aplikasi Sprint, tidak perlu lagi mengupload ADK atau mengupload apapun di aplikasi Sprint. Jadi sudah di-stop sampai Maret saja ya untuk pengiriman melalui Sprint. Lalu bagaimana jika misalkan ditolak Bapak Ibu ya, ditolak oleh KPPN, misalkan ada perbaikan, bagaimana perbaikannya? Atau Bapak Ibu sudah mengirim tapi tapi baru ketahuan akan ada perbaikannya, ada yang salah, minta Pak Rudi untuk ditolak dulu misalkan ya. Ya nanti sampaikan saja ke Pak Rudi untuk minta ditolak atau dikembalikan ya LPJ yang sudah Bapak Ibu kirimkan, nanti kami tolak, baru Bapak Ibu bisa mengembalikan bisa melakukan perbaikan LPJ bulan tersebut ya, yang sesuai yang Bapak Ibu minta. Jadi nanti dari KPPN akan melakukan penolakan atau pengembalian, nanti statusnya akan merah lagi, statusnya ditolak KPPN. Maka ketika statusnya ditolak KPPN di sini berwarna merah, itu Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan atau perekaman ulang oleh bendahara langsung ya, tanpa dikembalikan dulu oleh KPA. Jadi langsung ketika ditolak KPPN, maka bendahara langsung bisa melakukan perbaikan atau perekaman ulang. Jadi itu garis besarnya Bapak Ibu ya gambarannya terkait perekaman LPJ bendahara penerimaan Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu di 2 Mei nanti sudah bisa melakukan perekaman atau mulai dari sekarang ya. Jadi seperti itu garis besarnya. Nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu nanti saya izin lanjut dulu ya ke LPJ Bendahara BLU ya. Nanti baru kita buka sesi tanya jawab atau pertanyaan. Nah, kami juga sudah melakukan melakukan share ini juknisnya Bapak Ibu ya di Linktree Vera Pontianak. Silakan bisa dibaca juga jika Bapak Ibu ketika melakukan perekaman LPJ masih ada kebingungan karena di juknis itu jelas ya step by step. Jika misalkan ada lupa atau misalkan masih belum yakin juga atau masih mengalami kendala bisa menyampaikan ke saya Bapak Ibu ya, menyampaikan pertanyaan ke saya. Nah ini saya izin untuk lanjut dulu ke LPJ BLU Bapak Ibu ya. Jadi untuk Satker BLU itu di KPPN Pontianak ada 5 Bapak Ibu ya. Universitas Tanjung Pura, Poltekkes, Politeknik Negeri Pontianak,
Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Kartika Husada ya. Nah, semoga Bapak Ibu Satker yang saya sebutkan tadi ada di meeting Teams pada pagi hari ini ya, sehingga bisa mengetahui alur proses penyampaian LPJ BLU melalui aplikasi Sakti. Jadi ini khusus Bapak Ibu Satuan Kerja BLU ya 5 Satker yang tadi saya sebutkan ya, Untan, Polnep, Poltekkes, Rumkit Bayangkara dan Rumkit Kartika Husada. Untuk Bapak Ibu bendara penerimaan mungkin yang Satker lainnya jika ingin menyimak silakan, atau jika ingin mengerjakan LPJ yang sudah tadi saya sampaikan silakan ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya. Nanti setelah saya jelaskan LPJ BLU baru nanti saya jawab. Jadi izin Bapak Ibu ya, saya lanjut. Ini saya buka contoh ya. Saya izin untuk mencontohkan untuk user trainingnya milik ini ya Bapak Ibu ya, izin milik Satker Rumkit Kartika Husada. Nah, jadi untuk Bapak Ibu Satuan Kerja BLU mulai LPJ April itu sama ya, sudah roll out semua melalui aplikasi Sakti, tidak lagi melakukan upload ADK melalui aplikasi Sprint. Jadi secara konsep sama Bapak Ibu ya, secara konsep sama yang dengan bendara penerimaan tadi alurnya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin memang karena Satker BLU akan ada beberapa perbedaan ya, terutama ketika melakukan perekaman. Nah, ini langsung saja Bapak Ibu kita contohkan di user bendara ya, bendara cetak laporan LPJ Bendahara BLU. Nah, LPJ Bendahara BLU, mohon maaf ini terputus lagi. Oke, LPJ Bendahara BLU. Nah, ini masih sama di tahap ini Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu untuk penerapan awal ini LPJ bulan April ini melalui aplikasi Sakti, Bapak Ibu selaku Satker BLU diminta untuk mencetak ulang LPJ BLU bulan Maret terlebih dahulu. Karena jika tidak dicetak ulang nanti akan muncul notif seperti ini. Contoh ya, kita langsung membuat LPJ April ya, tanggal 30 April. Nah, maka akan muncul notifikasi diperlukan cetak ulang bulan 03 terlebih dahulu. Nah, maka kita coba cetak ulang di periode bulan 3 di bulan Maret. Nah, ini mungkin untuk LPJ BLU akan banyak ya, karena pengisiannya itu semi otomatis ya. Jadi untuk yang sumber dana RM, UP, TUP, LS Bendara itu otomatis akan terisi. Namun untuk buku pendapatan, uang titipan, dana bergulir, hibah dan lain-lain, atau dana pihak ketiga, atau sumber dana lain, deposito dan sebagainya, investasi, itu di-input manual. Nah, kita coba cetak ulang ya LPJ bulan Maretnya. Nah, seperti biasa ketika kita hitung buku kas, maka otomatis nanti akan terisi saldo-saldo yang berasal dari sumber dana RM. Intinya yang perekamannya dilakukan melalui aplikasi Sakti. Jika sumber dana RM, UP, TUP itu kan otomatis masuk ke dalam LPJ juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak terpisah, tidak Bapak Ibu Satker BLU tidak perlu mengirimkan LPJ Bendara Pengeluaran atau LPJ Bendara Penerimaan, jadi langsung LPJ BLU. Karena di dalam LPJ BLU ini sudah menggambarkan semua sumber dana yang dikelola oleh Satker BLU, termasuk yang rupiah murni ya, yang dikelola oleh Bendara Pengeluaran. Nah, ini karena saya menggunakan user latihan Bapak Ibu, maka saldonya 0 semua. Ketika kita hitung buku kas, maka nanti akan muncul nih UP-nya berapa, TUP, saldo kas dan sebagainya. Sama bukti terakhirnya, kita coba input dulu aja. Ini kita anggap 0 ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa ini kan kita coba cetak ulang ya. Kita cetak ulang saja. Ini kita anggap 0 semua Bapak Ibu ya. 0 semua, karena tidak ada datanya. Oke. Ketika sudah cetak ulang, kita baru bisa mulai merekam LPJ bulan April. Berarti kita tinggal pilih
bulan April Bapak Ibu ya, bulan April. Nah, di sini data LPJ BLU di bulan 04 belum ada, maka Bapak Ibu harus lakukan rekam atau ubah terlebih dahulu. Nah, kemudian masukkan nomor bukti terakhirnya, kemudian klik hitung kas. Ini akan terisi ya, yang sumber dana yang RM yang direkam melalui aplikasi Sakti ya. Tapi yang selain itu memang Bapak Ibu masih akan diminta untuk merekam manual. Maka dari itu, jika bendara pengeluaran, LPJ bendara pengeluaran, LPJ bendara penerimaan itu kan sudah otomatis datanya. Bapak Ibu hanya diminta untuk mengisi keadaan kas fisiknya aja atau hasil pemeriksaan kas. Tapi untuk BLU ini memang semi otomatis ya, atau masih sebagian manual ya. Nah, jadi untuk BLU itu kan Bapak Ibu biasanya banyak ya, banyak mengelola rekening ya, puluhan bahkan mungkin ratusan ya, karena akan mengelola banyak rekening pendapatan Bapak Ibu ya. Contoh misalkan di Untan atau di Poltekkes itu kan untuk rekening operasional pendapatan biaya pendidikan, layanan pendidikan dan sebagainya itu pasti banyak. Atau rumah sakit juga layanan kesehatan itu pasti banyak rekening yang dikelola ya, rekening BLU yang dikelola. Nah, karena di sini contoh hanya ada satu Bapak Ibu, ini saya contohkan rekeningnya hanya satu ya. Tapi nanti akan jika Bapak Ibu ada banyak rekening, misalkan ada 20, maka akan muncul semua di sini. Dengan catatan sudah direkam melalui aplikasi Sakti Bapak Ibu ya. Nah, jika misalkan Bapak Ibu rekening BLU yang aktif ada 15 misalkan ya rekening BLU-nya, tapi kok di sini yang muncul hanya 10, 5-nya tidak ada. Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, belum direkam rekeningnya. Kedua, sudah direkam tapi salah salah pengisian ya, tidak sama dengan data di sprint Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu harus melakukan perekaman di menu bendara yang tadi sudah dijelaskan juga ya di awal ya, sama menunya dengan yang tadi, di menu bendara referensi detail rekening. Seperti itu. Jadi contoh, ini kan ada saldo awal itu berarti saldo akhir di bulan Maret, tadi kan 0 ya, saya isi 0 saja. Penambahan di bulan April itu dimutasi rekeningnya berapa, misalkan saya inikan saja misalkan 5M ya Bapak Ibu ya. Pengurangannya berapa di rekening tersebut di bulan April, misalkan 1M. Nah, maka saldo akhirnya menjadi 4M Bapak Ibu ya. Nah, maka saldo rekening penambahan dan pengurangannya Bapak Ibu input di masing-masing rekening BLU akan masuk ke kolom yang atas ini, yang buku kas bank, akan otomatis. Karena kas bank di sini nggak bisa direkam manual, karena datanya diambil dari rekening yang Bapak Ibu input di sini ya, penambahan dan pengurangannya. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah jumlah di sini Bapak Ibu, jumlah di sini 4M, dengan jumlah yang di bawahnya ini harus sama. Nah, di sini kan masih 0 ya, jumlahnya 0. Artinya dana 4M ini atau 5M dengan 1M ini yang di rekening ini itu berasal dari mana? Apakah kalau TUP tidak mungkin ya, karena udah otomatis dari pembukuan bendara pengeluaran. Mungkin buku pendapatan ya, atau buku dana titipan, misalkan pendapatan aja coba kita. Berarti misalkan penambahannya harusnya sama ya 5 miliar, pengeluarannya juga satu. Kita anggap di satu pos ya, di pos pendapatan. Nah, maka saldo akhirnya juga sama. Jadi saldo di sini, di atas ini 4M, saldo di bawah ini 4M itu sama. Nah, jadi pastikan itu Bapak Ibu ya, itu dulu. Karena Bapak Ibu di sini harus merekam manual ya untuk saldo penambahan dan pengurangan di rekening satuan kerja BLU. Jika sudah semua sudah sama, ya seperti biasa Bapak Ibu ya, diisi kwitansi yang belum di-GU-kan, pendapatan yang belum disahkan dan sebagainya, uang di bendara penerimaan, uang tunai bendara pengeluaran, uang di rekening, misalkan kita anggap uang di rekening 4M. Nah, jika sudah betul, maka pilih pejabatnya Bapak Ibu ya, pejabat pemimpin BLU-nya, pimpinan BLU-nya dipilih. Ini saya klik saja. Nah, maka jika sudah, silakan klik tombol simpan. Oh ya, nomor bukti terakhir tadi saya belum isi ya.
Ini saya isi dummy, lalu klik simpan. Nah, maka akan ada tambahan validasi LPJ. Jika sebelumnya ini tombol validasi ini tidak ada Bapak Ibu ya, karena masih diminta diupload melalui sprint ADK-nya dan file LPJ-nya. Nah, ini sudah valid, artinya datanya sudah valid. Namun jika ada yang tidak sama atau tidak valid, maka tombol ini akan berwarna merah. Maka Bapak Ibu harus melakukan pengecekan ya. Tapi saldo valid pun Bapak Ibu harus dilakukan pengecekan ulang ya. Caranya klik tombol saldo valid ini. Nah, maka ini akan muncul ya kesesuaian saldo awal. Ini sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi di bendera penerimaan. Saldo awal ini diambil dari saldo akhir LPJ bulan sebelumnya. Dalam hal ini berarti LPJ bulan Maret. Pada saat bulan lalu Bapak Ibu mengisi LPJ bulan Maret. Nah, bulan ini itu berasal dari saldo akhir Maret posisi saat ini. Nah, jika Bapak Ibu tadi ngubah-ngubah saldo awalnya, sedangkan LPJ kemarinnya berbeda, otomatis ini akan merah. Misalkan buku pendapatan gitu kan berubah, maka di sini akan merah. Jadi pastikan ini sesuai atau sama ya. Kemudian menguji kesesuaian saldo UP, ya ini UP yang dikelola oleh bendahara ya. Karena ini di contohnya nggak ada, maka di sini selisihnya memang 0 ya. Ini biasanya otomatis. Jika masih selisih, silakan cek kembali ya oleh bendahara pengeluarannya, apakah semua sudah dicatat. Nah, di sini selanjutnya yaitu menguji kesesuaian rekening bank. Nah, di sini pencatatan di satunya 4M, hasil pemeriksaan juga 4M, berarti sama ya tadi yang sudah kita rekam. Yang uang di berangkasnya 0 tadi, kemudian kita tutup ya. Nah, kemudian bagaimana jika saldonya tidak valid dan mau dilakukan perbaikan, maka Bapak Ibu bisa langsung perbaiki di sini, oh ternyata tidak valid. Kemudian langsung klik simpan ulang. Atau kita coba ya trial error, misalkan jumlah di atas ini, jumlah yang di sini, dengan jumlah ini bawahnya, itu tidak sama. Misalkan kita rekam di sininya 2M misalkan. Kita ubah ya. Oh ini coba kita oh ya, kita ubah dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi kelewat. Jadi kalau mau ubah klik rekam atau ubah dulu. Nah, kita ubah contoh kita buat ini berbeda ya. Karena kan pasti ini lebih kompleks ya. Ini yang saya contohkan ini sederhana hanya satu rekening. Pasti di BLU Bapak Ibu banyak rekening ya. Banyak rekening BLU, maka harus dicek satu-satu antara input di tiap-tiap rekening dan poskan di buku pembantunya, buku pajak, buku dana titipan pihak ketiga, pendapatan dan sebagainya. Nah, ini contoh aja, di atas ini jumlahnya 4M, di bawah jumlahnya 3M. Nah, coba kita simpan Bapak Ibu ya, apakah mau? Nah, maka dia akan tidak mau disimpan ya, akan muncul peringatan total nilai akhir buku belum sama dengan total nilai akhir kas. Jadi ini harus sama ya. Maka ini perlu ketelitian Bapak Ibu ya, perhitungan yang benar antara jumlah di atas dengan yang di bawah. Ini kita sesuaikan lagi. Nah, untuk menyesuaikannya kita nggak usah simpan ya, batal aja. Agar nanti statusnya masih yang tadi ya. Ini kita rekam ubah lagi. Kita masih valid ya statusnya ya, tadi kita batalkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di bawah ini ada tombol lagi berwarna merah, belum upload satu rekening koran. Nah, nanti jika rekeningnya ada 10 berarti kan belum upload 10 rekening koran. Jadi Bapak Ibu harus melakukan upload masing-masing rekening koran per akhir bulan, per 30 April ya. Satu-satu. Jadi yang ini misalkan saldo rekeningnya 4M berarti yang diupload ya harus menunjukkan saldo tersebut 4M. Nah, ini contoh. Iya, di PDF-kan, di-upload. Kemudian nah, ketika sudah di-upload semua, maka tombol rekening koran ini akan berwarna hijau karena sudah di-upload.
Nah, selanjutnya status LPJ ini akan berubah menjadi belum dikirim bendahara. Artinya kan harus dikirim ya, dikirimnya ke pimpinan BLU-nya Bapak Ibu ya, ke KPA ya, ke KPA atau pimpinan BLU. Nah, tapi sebelum dikirim ke KPA, Bapak Ibu harus mencetak konsep LPJ-nya terlebih dahulu. Nah, jika Bapak Ibu langsung kirim ke KPA, misalkan ya, kita langsung saja tanpa mengunduh konsep, maka akan muncul error karena belum mengunduh konsep LPJ dan pemeriksaan kas serta detail rekeningnya. Lalu bagaimana cara mengunduhnya? Klik saja Bapak Ibu di file LPJ ini, salah satu konsep LPJ-nya, lalu klik tombol preview. Nah, maka akan muncul ya. Nah, untuk melihat daftar dokumennya agar muncul semua, Bapak Ibu klik tombol daftar dokumen. Nah, nanti akan muncul nih empat-empatnya. Kita unduh aja satu-satu. Nah, coba kita lihat dulu LPJ BLU-nya. Nah, ini seperti biasa ya, cetakannya tidak ada yang berubah. Nah, itu kan masih sama nih. Bendera pengeluaran, ditandani bendera pengeluaran, bendera penerimaan, dan pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian yang lainnya juga sama ya, hasil pemeriksaan kasnya diunduh juga. Semua diunduh Bapak Ibu ya. Semuanya pasti diunduh. Oke, jika sudah diunduh semua, klik tombol tutup saja. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa melakukan kirim ke KPA. Jadi jika sudah diunduh konsepnya untuk nanti diserahkan ke bendahara pengeluaran, penerimaan, dan pimpinan BLU-nya untuk ditandatangani dan dicap nanti. Untuk secara aplikasi, Bapak Ibu selaku bendahara BLU kirim dulu ke KPA. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi dikirim bendahara. Nah, selanjutnya maka tugas KPA atau pimpinan BLU yang melakukan validasi atau pengecekan ya atas LPJ yang direkam oleh bendahara. Tapi Bapak Ibu, bagaimana jika bendaharanya sudah terlanjur kirim ke KPA ternyata baru ketahuan ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki. Maka selagi belum divalidasi oleh KPA atau pimpinan BLU-nya, Bapak Ibu bisa klik tombol batal kirim ke KPA. Nanti klik saja batal kirim ke KPA, maka statusnya nanti akan berubah belum dikirim bendahara. Nah, jika sudah diperbaiki dan sudah benar, kemudian cetak lagi konsepnya, lalu kirim ke KPA ulang. Nah, ini, oh ya tadi harus cetak ulang ya, karena sudah dibatalkan tadi. Ini coba kita cetak ulang aja konsepnya ya, konsep LPJ-nya. Oke, kita kirim ke KPA. Nah, sekarang kita coba login ke user KPA atau pimpinan BLU-nya ya. Nah, untuk di KPA proses validasinya itu sama ya, di menu bendahara, kemudian klik validasi, lalu pilih validasi LPJ bendahara. Nah, kemudian ini sudah otomatis muncul ya, validasi LPJ BLU. Jika tidak muncul bisa diklik saja ini jenisnya, misalkan LPJ BLU. Nah, untuk memvalidasi KPA atau pimpinan BLU-nya, klik tombol panah biru ini Bapak Ibu di samping nomor. Nah, ini ada tombol validasinya. Jika berwarna merah maka akan otomatis ditolak ya, jika ingin dikembalikan lagi ada perbaikan klik tombol merah, tapi jika disetujui diklik saja sampai berubah menjadi hijau ya, berubah menjadi setuju. Nah, jika nanti KPA-nya bisa melakukan pengecekan juga di sini, pengecekan, saldo per rekening juga dicek, jika sudah sesuai maka divalidasi atau disetujui. Kemudian divalidasi, disetujui. Ini alurnya selanjutnya sama ya dengan yang tadi bendahara penerimaan. Nah, setelah disetujui maka akan muncul tombol kirim ke KPPN. Tapi Bapak Ibu sebelum kirim ke KPPN itu diwajibkan untuk melakukan upload LPJ yang sudah ditandatangani oleh
pimpinan BLU, bendara penerimaan, dan bendara pengeluaran ya. Nah, coba kita langsung kirim saja tanpa melakukan upload, apakah bisa? Nah, di sini tidak bisa ya. Di sini error muncul penolakan LPJ, hasil pemeriksaan kas, dan laporan saldo rekening belum lengkap atau diminta untuk melengkapi. Nah, bagaimana untuk melengkapinya? Maka Bapak Ibu harus mengupload LPJ tadi yang sudah diunduh konsepnya, yang sudah tandatangani bisa di pimpinan BLU-nya atau di KPA-nya, bisa juga di bendara ya. Nah, jika di KPA-nya, klik tombol panah biru ini yang di kiri bawah, nah maka ada tombol upload. Jika dari bendara, nah itu di sini klik refresh saja ya, kita refresh untuk update statusnya. Update statusnya bulan April ya. Nah, di sini statusnya berubah divalidasi KPA atau PPK, maka akan muncul tombol upload. Jika belum divalidasi oleh KPA atau pimpinan BLU-nya, maka Bapak Ibu tidak akan menemukan tombol upload ini. Jadi bisa di bendara atau bisa di KPA-nya ya. Langsung saja kita klik tombol upload, maka di sini akan diminta memilih jenis dokumen. Nah, itu kan ada bendara BLU, LPJ bendara BLU, hasil pemeriksaan kas, laporan detail rekening itu diminta upload satu persatu ya. Ini kita coba upload file dummy saja. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk upload file yang sudah ditandatangani ya, file aslinya. Ini saya langsung coba unduh saja. Jika ada perlu dilampirkan dokumen yang lain, bisa pilih jenis dokumen lainnya ya, tapi tidak wajib. Tapi yang 3 ini wajib Bapak Ibu ya, harus di-upload. Nah, jika sudah di-upload seluruhnya, maka akan muncul tombol kirim ke KPPN. Di bendara, nah nanti di KPA juga ada ya. Nah, itu bisa dikirim oleh bendara, bisa juga oleh pimpinan BLU-nya. Jadi, dengan catatan Bapak Ibu ini sudah di-upload ya, tadi kan sudah, kita klik saja tombol kirim. Oke, berhasil, maka statusnya akan berubah menjadi dikirim ke KPPN. Artinya Bapak Ibu, proses di Satker Bapak Ibu selesai. Tapi Bapak Ibu belum benar-benar selesai sampai di situ ya, Bapak Ibu harus menunggu proses validasi oleh KPPN. Alurnya sama ya kalau di KPPN, nanti nunggu statusnya divalidasi staf KPPN oleh Pak Rudi. Ketika sudah, maka akan Bapak Ibu diminta menunggu divalidasi kasih KPPN oleh Bapak Heru ya, Bapak Ibu ya, oleh Pak Heru. Jika status ini sudah berubah menjadi divalidasi kasih KPPN, maka LPJ-nya sudah selesai ya, proses LPJ. Berarti Bapak Ibu sudah bisa lanjut transaksi bulan Mei dan menyiapkan LPJ nanti di bulan Mei. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Perbedaannya, perbedaan mendasarnya di proses alur pengirimannya Bapak Ibu ya. Kalau perekamannya mungkin tidak jauh berbeda, hanya berbeda di perekaman saldo di rekening saja ya. Cuman untuk proses validasi, proses pengiriman itu yang berbeda dengan konsep yang lama Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu Bapak Ibu alur singkatnya ya. Ini saya praktekkan cepat saja, karena apa namanya, kita hari ini terbatas ya Bapak Ibu waktunya, mungkin sampai 11:30. Jadi, selanjutnya mungkin akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk, pemaparan, materi atau simulasi terkait rollout LPJ melalui aplikasi Sakti, mungkin saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC Mbak Diah. Terima kasih, Bapak Ibu. Kami silakan lagi ke MC, Mbak Diah. Baik, terima kasih Mas Teluda atas materi yang telah disampaikan. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau langsung open mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup jelas dari Mas Teluda Bapak Ibu? Ya, izin menambahkan juga Bapak Ibu,
Jika Bapak Ibu ada perbaikan LPJ di Januari sampai Maret, itu masih prosesnya masih sama ya, menggunakan konsep yang lama, masih, di-upload melalui sprint. Jadi yang menggunakan konsep baru itu khusus LPJ mulai bulan April, bulan ini. Jika Bapak Ibu saldo awalnya selisih, dan harus melakukan perbaikan LPJ di bulan sebelumnya atau bahkan di Januari misalkan, maka harus, mengirimkan melalui aplikasi sprint. Jadi yang, menggunakan konsep baru ini khusus yang bulan Maret mohon maaf bulan April, LPJ bulan April. Dan kami, himbau juga kepada Bapak Ibu agar melakukan pengiriman atau penyampaian pada kesempatan pertama ya, karena untuk menghindari penumpukan di, akhir, batas, pelaporan Bapak Ibu ya. Jangan sampai menjelang akhir-akhir, takutnya antriannya karena ini kan ada proses antrian nih Bapak Ibu, karena datanya ini udah, eee, otomatis terkoneksi, tidak perlu lagi mengunduh ADK dan sebagainya. Maka ketika Bapak Ibu klik simpan, itu nanti akan muncul tombol antrian. Sehingga, kami himbau Bapak Ibu nanti, bisa disampaikan pada kesempatan pertama. Nah, ini mungkin sudah ada pertanyaan ya dari kolom chat. Mungkin saya izin langsung menjawab saja ya. Untuk ADK LPJ Maret, apakah perlu diunduh lagi Mas Tauda atau hanya cetak LPJ Maret saja? Nah, untuk ADK-nya tidak perlu Bu ya, cukup unduh, ADK cukup cetak, LPJ-nya saja, tidak perlu, mengunduh ADK-nya. Jadi untuk Maret ya Bapak Ibu ya, ini kan sebenarnya untuk men-trigger atau mengambil, saldo akhir di Maret yang merupakan, saldo awal di LPJ bulan April. Jika tidak diunduh maka, data saldo awal di Aprilnya tidak ada. Jadi untuk itu Bapak Ibu cukup mengunduh, eee, LPJ-nya saja, cetakan LPJ-nya, tidak perlu mengunduh ADK-nya. Iya, tapi khusus Maret aja. Ya, yang Januari, Februari tidak perlu dicetak. Kecuali memang ada perbaikan ya, silakan disampaikan lagi. Dan ini dilakukan, hanya pada saat LPJ bulan April saja Bapak Ibu. LPJ Mei, Juni, dan selanjutnya cukup, langsung rekam saja, tidak perlu mengunduh LPJ bulan sebelumnya. Misalkan LPJ Mei, tidak perlu lagi Bapak Ibu mengunduh ulang LPJ April. Ini hanya untuk pertama kali saja, pertama kali roll out, LPJ melalui aplikasi Sakti. Jadi itu ya, apa namanya, dari Satker 099-243 ya. Silakan Bapak Ibu mungkin jika ada yang, ingin bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Mirna ya. Untuk bendara penerimaan PNBP yang terpusat dan tersebar tidak memiliki nomor rekening, apakah LPJ April nanti harus melampirkan nomor rekening? Jika bendaharanya tidak, mengelola rekening maka tidak perlu. Maka, bisa tetap dilanjut. Jadi ketika klik simpan, otomatis tombol, upload rekening korannya itu akan berwarna hijau Bu ya. Jika bendara penerimaannya tidak mengelola rekening sama sekali, atau rekeningnya terpusat ya. Karena yang melaporkan yang pemilik rekeningnya yang di pusat. Bapak Ibu tidak perlu melaporkan. Jadi tapi tetap karena Bapak Ibu ditunjuk sebagai bendara penerimaan, maka berkewajiban menyampaikan LPJ bendara penerimaan. Kecuali tidak ditunjuk bendara penerimaan seperti kalau tidak salah di RRI dan TVRI ya. Itu kan di satker di vertikalnya, di kalbarnya hanya ditunjuk, pengelola PNBP, tapi bendara penerimanya di pusat ya. Maka tidak ada kewajiban menyampaikan LPJ. Karena hanya sebagai, di daerah hanya sebagai operator PNBP saja. Tapi jika ditunjuk bendahara, meskipun rekeningnya terpusat Bapak Ibu ya, tapi, berkewajiban menyampaikan LPJ bendahara penerimaan. Ya, sekalipun nihil Bapak Ibu ya. Jadi tetap itu kewajiban yang, melekat di, bendahara, ada ataupun tidak transaksi di bulan tersebut. Itu ya, Bu Mirna ya. Jadi tidak perlu jika tidak ada rekening, tidak mengelola rekening. Nah, jika misalkan di satker, biasanya di satker lingkup MA ya di pengadilan agama ya, itu kan tidak mengelola rekening bendahara penerimaan, tapi mengelola rekening RPL ya, rekening RPL penerimaan. Nah, karena RPL-nya RPL penerimaan untuk dana titipan dan sebagainya, ya maka perlu dilaporkan ya, nanti akan muncul
di LPJ-nya. Dengan catatan tadi bendaharanya merekam referensi detail rekening. Jadi dicek kembali ya Bapak Ibu ya. Khususnya ini mungkin Satkir BLU ya, yang memiliki banyak rekening untuk Untar, Poltekkes, Polnep, Rumkit Bayangkara, dan Kartika Husada. Dicek kembali pastikan rekening di Sakti sudah terekam. Karena saat LPJ konsep baru ini saldonya diinput tiap rekening, tidak lagi di-upload ya, maksudnya di-upload dan di-input tiap-tiap rekening. Jadi pastikan rekening yang di-upload dengan inputan di aplikasinya itu sama. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Masih Ibu apabila ada yang ah. ingin ditanyakan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk materi, dokumentasi, serta daftar hadir bisa diisi melalui Linktree Vera Pontianak. Oh ya, melalui Linktree itu juga bisa mengirimkan laporan keuangan audited untuk periode 2023. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, atau mungkin sudah jelas semuanya. Selamat siang, Mas Tauluda. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, Mas. Ya, siang Pak. Ya, silakan Pak. Ya, dari Apabila ada pertanyaan. UPT Distrik Navigasi, Mas ingin bertanya terkait dengan konfirmasi setoran PNBP, Mas. Apakah masih rutinitas kita kirim setiap bulan yang sebelumnya? Oh ya, terkait itu sebenarnya untuk konsep baru ini kan ada difasilitasi konfirmasi penerimaan otomatis Pak ya. Ketika kita simpan LPJ itu kan ada file LPJ-nya nota konfirmasi. Namun memang ada beberapa yang tidak terkonfirmasi by system. Maka itu kami sarankan masih konfirmasi seperti biasa Bapak Ibu ya. Dikirim melalui terutama untuk PNBP yang tidak terkonfirmasi by system. Jadi nanti disampaikan seperti biasa melalui email. Mungkin itu Pak ya. Karena ya, ini berarti ya, gimana, Pak? untuk konsepnya masih seperti biasa Mas ya, bulan Januari sampai Februari ya. Betul Pak. Konfirmasinya. Ya, nggak ada perubahan. masih sama Pak. Karena yang pengalamannya bendara pengeluaran kemarin, karena pengeluaran kan udah dari awal tahun Bapak Ibu ya, itu memang konfirmasi penerimaan yang otomatis by generate file itu banyak yang tidak terkonfirmasi. Jadi NA gitu. Jadi kami minta dikirimkan seperti biasa saja, dikonfirmasi manual oleh petugas KPPN. Mungkin itu Pak. Ada lagi Mas, ini terkait dengan transaksi single billing Mas, khusus Kementerian Perhubungan. Apakah sudah ada updating terkait dengan itu, sinkronisasi dari aplikasi Symphony ke Sakti Mas? Oh ya, terkait itu belum ada sih Pak, belum ada update. Mungkin kalau untuk terkait rekon masih kami tanyakan Pak ya, karena memang Disnav, kemudian KSOP, sama kantor kesehatan pelabuhan kalau nggak salah Pak ya. Iya, KSOP. Iya, KSOP Pak ya. Iya, KSOP itu kan satu billing tapi penerimaannya lebih dari satu satker. Memang di span-nya itu belum terbaca sesuai satker penerimanya Pak ya. Nah itu memang terjadi di beberapa satker lain juga. Yang ini terkait ini mohon ditunggu Pak ya informasinya. Mungkin Mbak Dia bisa menambahkan jika ada update update informasi terkait rekon yang masih selisih itu. Mungkin itu Pak ya. Tapi untuk single billing yang interkoneksi dengan span sepertinya OMSpan itu kami belum dapat info sih Pak terkait itu. Iya. Terima kasih Mas atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat kita semua Mas. Terima kasih. Siapa sama-sama. Silakan Pak Bodi. Pak, bendahara penerima dari BKSDA Kalbar. Iya Pak. Yang mau ditanyakan ini untuk rekening koran sama LPJ itu apakah kita scan dulu atau gimana baru kita kirim
Betul, Pak. Jadi Ah, nanti untuk, rekening korannya bisa cetak atau ah, di-scan lah, Pak, ya, misalkan ada berkas fisiknya, ah, kemudian dijadikan PDF, di-upload, ya, di menu, yang tadi di tombol rekening, upload rekening itu, Pak, ya. upload rekening koran. Nah, Terus yang jadi kita heeh, ini apa? Terus yang kita scan itu apakah LPG-nya atau kan itu banyak tuh Pak, apa namanya? oh, Ah, bermacam-macam itu di LPG itu kalau saya lihat. Itu apakah betul, Pak. kita scan itu hanya LPG aja atau rekening koran saja? Setelah itu baru kita Oh, upload. oke. Ah, Kalau untuk LPG, mungkin biar lebih jelas saya sambil tampilkan, Pak, ya, di aplikasinya. ah, Jadi yang perlu di-upload itu apa saja, mungkin itu, Pak, ya, iya ininya. betul. Eee, Yang kita print, setelah itu baru kita PDF-kan. Maksudnya udah kita print, scan, baru kita PDF-kan. Itu file-file apa saja tuh Pak? Itu kan? ya. Nah, jika, pertama kali merekam ini, Pak, bentar saya di menu cetakan, cetak LPG. Nah, ketika pertama kali baru merekam LPG-nya, Ah, sebelum tuh. dikirim ke KPA Mm-mm. atau ke KPPN, Pak, ya. Ya. Nah, ini baru diminta untuk mengupload rekening koran saja. Nah, ketika proses ini nanti kan muncul validasi itu, Pak. Nah, ini kan harus sudah dikirim ya. Nah, ini Oh kan ya. cukup upload rekening koran yang tadi, ini kan ada kosong ya. Nanti, Ya. nah, ketika sudah diupload, selanjutnya kan Bapak diminta mengunduh konsepnya nih, Pak. Unduh. Ada Oh LPG. LPG, satu-satu, hasil pemeriksaan kas, sama laporan saldo rekening. Itu 3 itu yang wajib, Pak. Oh 3 ya Nanti Pak ya. di-upload-nya setelah divalidasi KPA. Nanti kan ada tombol upload tuh, Pak. Nah, Ya. nanti di-upload. Nah, di-upload-nya nanti satu-satu, Pak, ya. Karena Oh di ya. sini nanti diminta tiap jenis dokumen. Siap. Berbeda dengan sebelumnya di Sprint itu kan bisa digabung jadi satu kali upload. Tapi kalau ini untuk, memvalidasi tiap-tiap, jenis laporannya biar tidak ada yang tertinggal, maka diminta satu persatu LPG sendiri, hasil pemeriksaan kas sendiri, Oh laporan ya, saldo ya, rekening sendiri. Jadi ya. ketika ada yang lupa terupload itu otomatis nggak bisa lanjut, dikirim ke KPPN, harus di-upload seluruhnya. Mungkin itu, Pak, Ya Pak. Oke. untuk yang Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak. oke, siap, Pak, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silahkan Bapak Ibu. Oh, ini kebetulan ada pertanyaan dari grup chat, Mbak Diah. Ya, Mas. Dari Polresta ya, mohon info terkait LPG bendera penerimaan dan pengeluaran, apakah memang saat ini Satker sudah tidak perlu mengirimkan cetakan ke KPPN untuk dicap dan arsip di KPPN? Terkait ini info dari, mungkin bisa nanti ditambahkan Pak Heru ya, jika ingin menambahkan, untuk LPG fisiknya itu tidak perlu, Pak, ya, tidak perlu lagi fisiknya disampaikan ke KPPN. Jadi, otomatis validasinya by aplikasi Bapak Ibu ya, by aplikasi Sakti. Mungkin Pak Heru ada ingin menambahkan? Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi kemarin masih ada beberapa satker ya yang mengirim cetakan LPG untuk distempel. Jadi dengan migrasi ini sudah tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi cukup sesuai apa yang dimintakan di aplikasi gitu ya. Jadi adikannya terkirim juga cetakan-cetakan yang diperlukan itu kan menjadi bagian dari dokumen pendukung yang ada yang terkirim melalui aplikasi Sakti. Intinya itu. Jadi cetakan tidak perlu dikirim ke KPPN. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Heru atas jawabannya, atas, tambahan jawabannya. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi dari BSPJI. Satker kami pembayaran semua melalui Simponi, jadi tidak ada masuk ke rekening koran, pada BNI Direct tidak dapat dicetak karena tidak ada saldo. Bisakah dengan laporan saldo saja, Pak?
Ini untuk rekening bendara penerimanya itu kan, itu rekening BPN, Bu, ya. Kalau rekening BPN ada di input di aplikasi Sakti, ada di input di Sprint, otomatis kan akan diminta untuk, di-input melalui aplikasi Sakti juga di menu referensi bendara. Nah, otomatis nanti ketika buat LPJ bendara penerimaan, di situ akan muncul, jumlah rekening koran. Nah, itu wajib di-upload, karena jika tidak di-upload, maka tidak akan, bisa lanjut. Jadi, itu memang tidak bisa dicetak, Bu, ya, di BNI Direct-nya. Nah, ini mungkin kalau ini kan di sistem di bank ya, saya kurang, paham juga. Jadi, kalau untuk secara di aplikasi, itu memang, ketika ada rekening, yang dikelola oleh bendara penerimaan itu wajib di-upload, karena tidak bisa lanjut ke, step selanjutnya. Oh, laporan saldo dari BNI Direct, ya, bisa, Bu, ya, yang penting menampilkan saldo akhir di bulan itu, nilainya sama dengan yang di-input oleh bendara penerimaan. Misalkan 0 ya, karena ini kan, yang tidak masuk ke rekening, jadi langsung ke kas negara, Bu, ya. Cuman memang, bendara memegang atau mengelola rekening penerimaan. Jadi selama ada rekeningnya dan belum ditutup, ya berarti masih ada kewajiban mengupload, rekening koran atau laporan saldo yang dari, intinya sih yang dari, BNI Direct-nya itu atau dari, internet banking masing-masing bank. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, silakan. Saya yang dari BSPJI Pontianak, Pak. Iya, Bu, gimana? Iya, jadi yang penting aja saldonya sesuai aja ya, Pak, dengan Betul. yang di Sakti dengan yang di BNI Direct-nya ya, Pak, ya. Betul, Bu. Jadi yang di-upload, yang dari istilahnya yang dari banknya dengan, yang, Ibu laporkan di Sakti itu sama saldonya. Itu, Bu. Jadi bisa aja kami dengan laporan saldo aja, Pak, ya. Di situ Iya, tertera bisa. juga nilainya 0 gitu. Iya, yang penting kan, tertanggal itu nilainya saldonya 0 itu, Pak, itu, Bu. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, baik, sama-sama, Ibu. Mungkin Bapak Ibu silakan jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke Mbak, Diah ya. Atau Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan Mbak Diah. Baik, terima kasih Mas Taluda. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga sudah hampir jam sholat zuhur ya Bapak Ibu, mungkin apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung melalui chat grup atau WhatsApp ke Mas Taluda atau Pak Rudi atau saya juga silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan sudah berakhir, izinkan saya untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan perhatiannya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada sosialisasi berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman dan materi Bapak Ibu nanti bisa langsung diakses di Linktree Vera Pontianak ya Bapak Ibu. Simpan terus linknya karena akan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.